Ada dua hal yang ingin saya jelaskan berkaitan dengan pertanyaan ibu tadi. Yang pertama, dari segi hukum benda, beda antara mushaf Al-Quran dengan HP yang di dalamnya ada aplikasi Al-Quran. Dari segi hukum bendanya, kalau mushaf Al-Quran tidak boleh disentuh kecuali dalam keadaan suci. Ya, la yamassuhu illal mutahharun, tiadalah menyentuhnya kecuali yang suci. Meskipun ada perbedaan penafsiran ulama, siapa yang dimaksud al-mutahharun itu? Ada ulama yang menafsirkan malaikat, ada yang menafsirkan manusia. Yang menafsirkan manusia pun terdiri dari beberapa kelompok. Ada yang mengatakan suci dari hadas besar, kalau hadas kecil masih bisa. Dan mengatakan pokoknya suci baik dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Tapi di hadis ada penguatan dari Rasul, la yamassul Qur'an illa wa huwa tahir. Tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang yang dalam keadaan suci. Jadi mushaf Al-Quran itu tidak boleh disentuh kecuali dalam keadaan suci. Ibu-ibu yang haid tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran secara langsung. Nanti saya sampai ke situ. Saya jelaskan dulu. Ya. Sabar. Supaya jawabannya lebih daripada yang ditanyakan. Nah. Kemudian yang berikutnya, kalau masalah HP itu hukum bendanya tidak sama dengan mushaf Al-Quran. Kalau hukum benda, ya, kalau HP itu meskipun kita dalam keadaan tidak suci, kita boleh memegangnya, sekalipun di dalamnya ada aplikasi Al-Quran. Sama, mushaf Al-Quran tidak boleh kita bawa masuk ke dalam toilet. Tidak bisa Pak kita bawa masuk mushaf Al-Quran ke dalam toilet. Tapi kalau HP, sekalipun ada aplikasi Al-Quran di dalamnya, boleh kita bawa masuk ke dalam HP. Hanya diupayakan ketika HP itu dibawa masuk ke dalam toilet, jangan yang ditampilkan di layarnya itu aplikasi Al-Qurannya. Ya, ditutup dulu lah, di-off-kan dulu HP-nya baru kita pakai masuk. Termasuk juga, mohon maaf, di luar dari yang ditanyakan. Sebagian ulama kita itu tidak menyukai, kalau bahasa hukumnya memakruhkan menggunakan ringtone atau nada dering ayat-ayat Al-Quran. Kan biasa Pak ada yang menggunakan nada dering HP-nya itu ayat-ayat Al-Quran. Itu dihukumi makruh oleh ulama. Mengapa demikian? Satu, kita tidak bisa menentukan di tempat mana saja HP itu akan berbunyi. Nah, coba kalau misalnya kita pakai nada deringnya ayat Al-Quran, begitu kita masuk di toilet ada yang menelpon, langsung mengaji di dalam toilet. Yang kedua, kecenderungan kita kalau ada yang menelpon kan langsung mau diangkat Pak. Nah, ada yang menelpon mengaji belum selesai ayatnya dibaca, kita langsung putus. Sehingga dimakruhkan untuk menggunakan nada dering Al-Quran. Itu dari segi hukum benda. Kalau dari segi hukum perbuatan, membaca Al-Quran dengan menggunakan mushaf atau membaca Al-Quran dengan menggunakan HP, tetap sama-sama ada pahalanya. Jadi jangan kita mengatakan, kalau pakai HP membaca Al-Quran itu tidak bisa. Itu hanya sekedar media saja. Kalau di masa Rasul, ayat-ayat Al-Quran itu ada yang ditulis di lempengan batu, ada yang ditulis di pelepah kurma. Itu semua media Pak. Jadi bisa, ada pahalanya. Makanya kalau kita lihat ada orang yang asik habis salat misalnya pegang HP-nya, jangan kita buruk sangka itu baru selesai salat ya sudah baca WA dan sebagainya. Siapa tahu bukan WA yang dibaca, mungkin dia mengaji cuma pakai aplikasi yang ada di dalam HP-nya. Jangan kita buruk sangka. Jadi kalau secara perbuatan tetap berpahala, boleh kita pakai HP. Tapi secara hukum benda itu yang beda antara mushafnya dengan HP yang di dalamnya ada aplikasi Al-Quran. Nah, jelas Bu ya? Allahu a'lam bishawab.